Suatu hari ada seorang nelayan yang terbiasa melaut sendirian, menemukan sebuah botol kuningan dalam jalannya. Sumbat botol itu terbuat dari timah. Meskipun bentuknya agak berbeda dari botol lain yang lazim dilihatnya. Nelayan itu berpikir, kalau botol tersebut berisi sesuatu yang berharga. Lagi pula hari itu tanggapannya jelek. Paling tidak, ia bisa menjual botol kuningan itu kepada pedagang kuningan. Botol itu tidak begitu besar. Pada lehernya tergores simbol aneh. Materai Sulaiman, Raja dan Guru. Di dalam botol itu terperangkap suatu jin yang menakutkan. Dan Sulaiman sendiri telah membuangnya ke laut, agar manusia terlindung dari roh itu. Sampai saatnya tiba, ketika tampil seseorang yang bisa mengendalikannya. Menempatkan jin IGU pada tugasnya sebagaimana semestinya, yaitu melayani manusia. Tetapi nelayan itu tak mengetahui hal tersebut. Yang ia tahu adalah bahwa botol itu bisa ia selidiki dan mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Rupa akan petuah manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Nelayan itu menarik sumbat timahnya. Ia melumpuhkan botol itu, namun tampaknya kosong. Lalu ia meletakkan dan memandangi botol itu. Kemudian terlihat suatu gumpalan asap tipis yang semakin pekat, membumbung naik dan membentuk hantu raksasa dan seram yang berseru dengan nyaring. Aku pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa-peristiwa gaib. Aku memberontak terhadap Sulaiman, dan ia mengurungku dalam botol laknat ini. Nah, sekarang kau akan kubunuh. Nelayan itu ketakutan dan tersungkur di pasir sambil menangis. Akan kau bunuh jugakah orang yang membebaskanmu? Tentu saja, kata jin itu. Sebab berontak adalah sifatku, dan merusak adalah keahlianku. Meskipun kurungan itu telah menahanku ribuan tahun lamanya. Sekarang nelayan itu menyadari bahwa alih-alih mendapat keuntungan dari tangkapan, tak disangka itu ia akan binasa begitu saja, tanpa alasan yang bisa dimaklumi. Ia memandangi materai pada sumpal botol itu, dan mendadak terpikir olehnya suatu ide. Kau tak mungkin muncul dari botol itu. Botol itu terlalu kecil, katanya. Apa kau meragukan ucapan pemimpin para jin? Teriak bayangan itu. Itu pun mengubah dirinya menjadi gumpalan asap, dan ia masuk kembali ke dalam botol itu. Nelayan itu mengambil sumbat tadi dan memateraikannya pada botol itu. Kemudian botol itu ia lemparkan jauh-jauh ke dalam lautan. Berburu puluh tahun lewat, sampai suatu hari nelayan lain, yaitu cucu nelayan pertama tadi, melakukan jalannya di tempat yang sama dan mendapati botol itu. Ia menaruh botol itu di pasir. Ketika baru saja hendak membukanya, ia teringat akan nasihat ayahnya yang diturunkan dari kakeknya. Bunyi nasihat itu, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Dan tepat pada saat itu, karena guncangan pada penjara logam itu, si jin terbangun dari tidurnya dan berseru, "Hai putra Adam,
Siapapun kau, buka sumbat botol ini dan bebaskan aku. Sebab akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa gaib. Karena mengingat pesan leluhurnya, nelayan muda itu pun meletakkan botol itu dengan hati-hati di dalam sebuah gua. Lalu ia mendaki bukit karang yang terjal di dekat situ, mencari pondok seorang bijaksana. Ia pun menceritakan semuanya kepada orang bijaksana itu, yang berkata, pesan leluhurmu itu benar adanya. Kau harus melakukannya sendiri. Tetapi terlebih dahulu kau harus memahami cara mempergunakannya. Tetapi apa yang harus kulakukan? Tanya pemuda itu. Pasti ada sesuatu yang kau rasa ingin kau lakukan, kata orang bijaksana itu. Aku ingin membebaskan jin itu, agar ia bisa memberiku pengetahuan ajaib. Atau mungkin gunungan emas, dan lautan janggut, dan semua pemberian lain yang biasa diberikan oleh para jin. Harapanmu itu tidak akan terjadi karena sang guru. Sebab ketika jin itu dibebaskan, ia mungkin tidak akan mengabulkan keinginanmu. Atau mungkin ia akan memberikannya, tetapi mengambilnya kembali. Karena kau tak punya cara untuk melindungi para jin. Belum lagi petakai yang bisa saja menimpamu ketika kau melakukan sesuatu serupa itu. Sebab manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Kalau begitu, apa yang seharusnya kulakukan? Mintalah jin itu sebuah contoh pemberian yang bisa ia berikan. Mintalah cara menjaga pemberian itu, dan ujilah caranya. Mintalah pengetahuan, jangan barang milik. Sebab milik tanpa pengetahuan adalah sia-sia. Dan itulah penyebab semua kekhawatiran kita sekarang. Karena telah terpukul dan waspada, pemuda itu bisa menyusun rencananya. Ketika ia kembali ke gua, tempat botol jin itu diletakkan. Ia pun mengetuk botol itu, dan terdengar suara jin itu berkata, dalam nama Sulaiman yang perkasa, damai baginya, bebaskanlah aku, wahai putra Adam. Aku tak percaya bahwa kau seperti yang kau akui, dan bahwa kau memiliki kuasa seperti yang kau katakan. Jawab pemuda itu, kau tak percaya. Tak tahukah kau bahwa aku tak bisa berbohong sewot jin itu? Tidak, aku tak percaya, kata nelayan itu. Lalu bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Kata jin, tunjukkan padaku kekuatanmu. Bisakah kau mempergunakan kuasa tertentu melewati dinding botol? Ya, tetapi kekuatanku ini tak cukup untuk membebaskan diriku, kata jin. Baik sekali, kemudian kau juga harus memberiku kemampuan untuk mengetahui kebenaran tentang masalah yang ada di pikiranku. Segera saja, setelah jin itu menggunakan kemampuan gaibnya, nelayan itu pun segera sadar akan sumber petuah tadi yang diwariskan oleh kakeknya. Ia juga menyaksikan seluruh peristiwa pembebasan jin itu oleh kakeknya berpuluh-puluh tahun silam, dan dilihatnya pula cara untuk menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana memperoleh kemampuan serupa itu dari para jin. Tetapi ia pun menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dan begitulah si nelayan membawa botol itu, dan seperti kakeknya, melemparnya kembali ke lautan. Pemuda itu pun menghabiskan sisa hidupnya, bukan sebagai nelayan, tetapi sebagai orang yang mencoba menjelaskan kepada orang lain
Bahaya yang menimpa manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Namun, karena sedikit orang yang pernah menemukan jin dalam botol, dan tak ada orang yang bijaksana yang menasihati mereka dalam berbagai hal, penerus nelayan itu memutarbalikkan apa yang mereka sebut ajarannya dan menirukan penjelasannya. Pada akhirnya, penyelewengan itu menjadi suatu agama. Mereka terkadang minum dari botol-botol aneh yang disimpan di dalam kuil-kuil mahal dan serba megah. Dan karena mereka mengagumi kelakuan pemuda nelayan itu, mereka berusaha keras untuk menyamai perbuatan dan sikapnya dalam segala hal. Kini berabad-abad kemudian, bagi para pengikut agama tersebut, botol itu tinggal lambang suci dan menyisakan misteri. Mereka mencoba saling menyayangi, hanya karena mereka menyayangi nelayan itu. Dan di tempat nelayan itu, mereka menetap dan membangun sebuah gubuk sederhana. Mereka memakai pakaian dan perhiasan bagus-bagus, serta melakukan ritual yang rumit. Mereka tak tahu bahwa para pengikut orang bijaksana itu masih hidup. Demikian pula anak cucu nelayan itu. Botol koringan itu pun tetap tergeletak. Tunggu aku.